Perkenalkan, nama saya Sarali Tersayang, NIM L1A021116, kelas C Prodi Hubungan Internasional. Saya akan menjelaskan materi neoliberalisme untuk memenuhi nilai UTS pengantar ilmu hubungan internasional. Neoliberalisme adalah sebuah upaya untuk mengoreksi kelemahan yang terdapat dalam liberalisme. Dalam bukunya A Brief History of Neoliberalism by David Harvey, mengatakan neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Kata neo dalam neoliberalisme merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme yang dulu dibangkitkan oleh ekonomi Inggris Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations, yang menggagas penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi. Neoliberalisme juga merupakan tahap lanjutan dari liberalisme yang berkembang sekitar abad ke-18 sampai abad ke-19 di Barat. Neoliberalisme berasal dari liberalisme yang merupakan bentuk perjuangan kaum borjuis dalam menghadapi kaum konservatif atau feodal. Dalam arti luas, liberalisme adalah paham yang mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas. Dalam konteks definisi, ada civic liberalism maupun liberalisme ekonomi. Liberalisme ekonomi inilah yang nantinya berkembang menjadi neoliberalisme. Neoliberalisme muncul pada tahun 1960-an dan dilatar belakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Neoliberalisme sendiri bukan merupakan satu teori besar, melainkan merupakan pemangkasan beberapa teori kontemporer anti-intervensi yang dikembangkan pada konteks historis, politis, dan institusi tertentu. Neoliberalisme dapat dikatakan sebagai pembaharuan pemikiran ekonomi klasik yang mengadvokasi pasar bebas, kebebasan individu, dan intervensi negara minimal dalam perekonomian yang merupakan kumpulan teori tentang relasi antar negara, pasar, individu, dan masyarakat dalam sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan kapitalisme. Neoliberal mensyaratkan dua hal. Pertama, yaitu meminimalisir intervensi negara. Yang kedua, mengakui kebebasan individu. Pada intinya, paham ini memperjuangkan persaingan bebas, yakni hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan individual. Mereka lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial ketimbang melalui regulasi negara. Seperti halnya pemikiran-pemikiran ekonomi lainnya, kemunculan neoliberalisme dipicu krisis berupa stagflasi pada 1970-an di negara-negara maju yang memberi angin haluan ini untuk menyerang balik kubu pro-intervensi dan membawa kembali sebagai wacana kebijakan ekonomi dominan. Kebijakan neoliberal sukses mengurangi inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Contohnya adalah perekonomian di Inggris yang membaik setelah Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1979. Demikian pula kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat selama 2 periode yang berhasil menurunkan inflasi dan pengangguran. Keduanya menerapkan kebijakan yang sama, yaitu privatisasi, deregulasi, serta pengurangan pajak dan subsidi. Kekuatan dan kelemahan neoliberalisme. Yang pertama itu strength. Pertumbuhan ekonomi tinggi karena semua pihak bebas untuk berinvestasi serta tidak ada aturan yang membatasi kemampuan investasi. Daya beli masyarakat tingkatkan, demand naik sehingga masyarakat membeli lebih banyak, sehingga pengusaha untuk untung investasi bertambah, gaji naik, daya beli masyarakat naik, sehingga kesenjangan sosial diperkecil. Yang kedua adalah weakness, minimnya kontrol pemerintah sehingga regulasi kurang. Pihak yang lemah akan tertindas, yang kuat akan merajalela, dan sebagai objek mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibatnya masyarakat jadi konsumtif dan akhirnya akan terlilit dengan utang. Yang ketiga adalah opportunity. Dana untuk pertumbuhan ekonomi lebih besar dan dana tersebut juga datang dari pihak swasta. Dengan banyaknya pihak yang berinvestasi, lapangan pekerjaan bisa lebih banyak tercipta. Peluang bisnis terbuka lebar karena ekonomi akan tumbuh dengan cepat, sehingga akan bermunculan peluang-peluang bisnis baru. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Kekayaan tidak akan merata. GDP bisa naik namun rakyat bisa menderita. Pihak yang kaya akan makin kaya dan yang miskin akan makin miskin. Kesimpulannya, neoliberalisme tidak lebih dari sekumpulan pemikiran anti-intervensi pemerintah dalam perekonomian yang sangat beragam dan bisa saja bertentangan dengan akar pemikiran neoklasik.
Dalam liberalisme, pemerintah harus membebaskan mekanisme pasar bekerja, harus melakukan deregulasi dengan mengurangi restriksi pada proses produksi, mencabut semua rintangan birokratisasi, perdagangan, ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya free trade. Perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk berkembang. Dengan demikian, liberalisme di sini berkonotasi bebas dari kontrol pemerintah atau kebebasan individu untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.